Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Khair dari kelas 11 DJKTB. Di sini saya akan membuat video langkah-langkah konfigurasi VLAN dan port forwarding. Dan sebelumnya, kalau mau nyeting VLAN dan konfigurasi konfigurasi VLAN dan port forwarding itu seharusnya mikrotiknya itu sudah melakukan konfigurasi dasar mikrotik terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, sebelum itu kalau kalian belum membuat langkah-langkah konfigurasi dasar mikrotik, kalian bisa lihat di video saya yang sebelumnya ya teman-teman. Nah, di sini saya akan menampilkan topologi jaringan saya, teman-teman. Nah, topologi jaringan saya seperti ini, teman-teman. Mikrotik ini sebagai router dan minipis ini sebagai servernya ya teman-teman, dan VLAN ini sebagai jalur khusus minipis ke Debian ya teman-teman. Dan di sini ada sedikit interface dan IP addressnya ya teman-teman. Di IP address 2 ini saya pakai IP 192.168.164 dan .145 ya teman-teman, prefix 29 ya teman-teman. Dan di IP Proxmox ini IP addressnya saya pakai 192.168.164 dan .150 prefix 29 ya teman-teman. Ya, dan di IP Debian ESC ini saya pakai IP 192.168 dan 215 ini 200 plus absen saya teman-teman. Absen saya 15 ya teman-teman. Titik 2 prefix 30 teman-teman. Ini satu ini bukan buat VLAN-nya teman-teman di Winbox ya teman-teman. Kalau dua ini di Proxmox ya teman-teman sebagai addressnya. Kalau satu ini sebagai gateway-nya. Kalau di Winbox itu sebagai VLAN-nya ya teman-teman. Kita masuk ke langkah konfigurasi VLAN-nya teman-teman. Kita masuk ke interface, kita plus ini, kita klik VLAN. Di line VLAN ini kita kasih 200 plus absen ya teman-teman. Absen saya 15, 215 berarti di VLAN ID ini kayak di name VLAN ya teman-teman, 215. Di interface ini kita kasih ada 2 ya teman-teman. Kalau kita oke, lalu kita lanjut ke IP ya teman-teman. Address kita plus saja. Di sini saya pakai IP 192.168.215.1 prefix 30 ya teman-teman. Di interface ini kita pakai VLAN yang sudah kita buat tadi ya teman-teman, VLAN 15 ya teman-teman, 215. Kita oke. Di sini kita lanjut membuat port forwarding web Proxmox ya teman-teman. Kita forward kita NAT, lalu kita plus saja di general. Di sini kita kasih DST NAT, di DST address di sini kita pakai header 1 ya teman-teman. Di protokol ini klik aja, dan di DST port ini kita kasih 200 plus absen ya teman-teman. Dan di agen ini kita pakai DST 0 ya teman-teman. Dia ini di addressnya ini
168.164.164 ya teman-teman. Di sini portnya kita kasih 8006 ya teman-teman. Soalnya kita buat web Proxmox ya teman-teman. Seperti ini tadi ya teman-teman. Ini saya pakai ini ya teman-teman. IP ini Proxmox, IP Proxmox ya teman-teman. Kita ke mini PC tadi ya. Lalu kita ke Chrome ya teman-teman. Oke, Chrome kita buka, coba kita buka ya teman-teman. Kita ketik aja 10.30. Ini IP address 1 ya teman-teman. Titik 5.213. Prefix tadi prefixnya 215 ya teman-teman. Nah, kalau sudah kita enter aja teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kalau sudah bisa kita titik apa ini adventure, dan ini ketik proket to IP nya ini 10.30.5.213 ya teman-teman. Klik aja. Di sini kita pakai username root ya teman-teman. Lalu passwordnya ini saya pakai 0306/2009 ya teman-teman. Lalu enter aja teman-teman. Dan di sini sebelumnya, kalau di Debian ini sebelumnya kalian harus menginstal Debian 13 atau 12 ya teman-teman terlebih dahulu. Terus sampai ke konfigurasi internetnya ya teman-teman. Di sini saya akan tinggal menambahkan. Di sini saya maaf ya teman. Di sini saya sudah menginstal Debian 213 dan saya sudah melakukan konfigurasi, dan saya sudah melakukan penginstalan SSH dan web server ya teman-teman. Di sini saya tinggal menambahkan VLAN-nya ya teman-teman. Soalnya saya sudah sebelumnya saya sudah pernah menginstal ini ya teman-teman, apa itu Debian 13 ya teman-teman. Nggak pakai internet, cuma menambahkan, mencoba saja ya teman-teman. Di sini saya akan mengeklik terlebih dahulu. Saya akan masuk Debian-nya teman-teman. Itu sebelum saya kasih VLAN dan sesudah kasih VLAN ya teman-teman. Di sini coba kita ketik aja teman-teman. Ketik ping, kita cek dulu ya teman-teman. Ping Google ya. .com ya teman-teman. Lalu enter. Kita lihat seperti apa ini teman-teman. Nah, di sini in google.com temporary ya teman-teman. Failure in 6 resolution ya teman-teman. Di sini kita tambahkan VLAN-nya ya teman-teman. VLAN 215 ya teman-teman tadi sudah kita buat. Lalu kita oke. Lalu kita ke masuk lagi ya teman-teman. Di sini kita sistem ctl spasi restart spasi network ping ya teman-teman. Nah, kita enter. Kalau sudah, kita coba ping Google ya teman-teman. Ping google.com. Nah, kalau seperti ini tandanya sudah connect ya teman-teman. Lalu kita cara menghentikan ini ctlc ya teman-teman. Kalau sudah, kita silang aja ya teman-teman. Dan maaf teman-teman,
dan kita menambahkan web itu ya teman-teman, web server ya teman-teman. Kita nambahkan web servernya dan saya akan menampilkan web saya ya, teman-teman. Di sini general DST-NAT, ini kasih DST-NAT, di ini kasih ini kita kasih header 1, protokol ini kita klik aja. Di DST port ini kita kasih port jumlah yang terserah ya teman-teman. Di sini saya akan mengasih 302 ya teman-teman. Dan di sini di admin di sini kita kasih DST-NAT, di IP ini kita kasih IP Proxmox ya teman-teman, 192.168.164. Maaf teman-teman, jadi ke klik enter ya teman-teman. Di sini ini titik 150 ya teman-teman, dan ini dihapus aja ya teman-teman. Tadi kan belum selesai sudah kepencet enter ya teman-teman. Dan di port ini kita kasih 80 ya teman-teman, buat kita ke web servernya ya teman-teman. Dan kita kasih sini kita kasih nama ya teman-teman, web server tabiul ya teman-teman. Lalu kita oke ya teman-teman, kita oke. Di ini tadi saya lupa kasih komen ya teman-teman. Di sini web Proxmox ya teman-teman. Proxmox ya teman-teman. Lalu kita oke. Kalau sudah kita cek ya teman-teman. Kita cek coba, kita kita login. Maaf teman-teman, kita akan menampilkan web saya teman-teman. Jadi 10.30.5.21.3 kita port 3302 ya teman-teman. Kalau kita enter. Kalau kayak gini kita cari kesalahannya ya teman-teman. Kita cari kesalahannya. Ini sudah, ini sudah, dan kita coba cek di sini ya teman-teman. Di sini kan sudah ya teman-teman. Sudah ya teman-teman. Dan kita coba cari ya teman-teman. Kita lihat topologinya. Kalau sudah seperti ini, coba kita kotak atik ya teman-teman, biar supaya bisa. Sini kita cari ya teman-teman. Kita copy dan kita lanjutin lagi ya teman-teman, coba lagi ya teman-teman. Kita ganti ya teman-teman, portnya ini kita ganti 768 ya teman-teman. Di sini ya cuma ajik ya teman-teman. Biasanya itu tetap ya teman-teman, maaf ya. Lalu kita coba lagi ya teman-teman, yang pakai yang ini 768 itu 10 30 5 titik 213
portnya 768 gitu. Oh, sini masih tidak bisa ya teman-teman. Kita dulu ya teman-teman. Kita cari ya teman-teman. Atau kalau enggak kita lihat punya orang ya teman-teman. Di sini, oh, di sini kita kasih ini ya teman-teman. Kita kasih ini loh, Debian ARC ini ya teman-teman. IP-nya kita kita hapus saja ya teman-teman. Sini kita sudah tahu ya teman-teman. Ini kita kasih 215.2 ya teman-teman. Lalu kita oke. Kita coba ya teman-teman. 10.3 portnya tadi 302 ya teman-teman. Lalu kita enter. Loh, alhamdulillah kita bisa menampilkan ya teman-teman. Seperti ini website saya teman-teman. MTK Muhammad Abdul Khair ya teman-teman. Dev ya teman-teman. Ini biodata diri saya ya teman-teman. Ini foto saya di Nara Kudus ya teman-teman. Ini foto-foto saya ya teman-teman, dokumentasi ya teman-teman. Sekian dari video saya itu. Bila ada perkataan yang salah atau sikap yang salah atau yang tidak sopan, yang tidak enakan di hati kamu ya teman-teman, tolong maafkan ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're